Masih orang mau dihisap. Baca Yohanes 2 nomor 29. Baca itu. Manusia akan dibangkitkan dari kubur. Yang baik akan masuk ke dalam surga, akan diadili dan dimasukkan ke surga. Yang buruk akan diadili dan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi tidak ada orang bangkit dari kubur langsung kawin. Diperiksa dulu. Nah, jadi kembali kepada tema kita, bahwa penyesat yang muncul menurut Yesus setelahnya itu adalah bergelar Kristus. Ingat sekali lagi Bu Darni, Yesus ketika berbicara dan bercakap-cakap di Bukit Zaitun, dia berbicara dengan murid-muridnya, dan di situ bukan orang Katolik, bukan orang Protestan, bukan Advent. Sekali lagi, kalian di luar garis. Nah, ketika Yesus kemudian ditanya oleh muridnya, apa kata Yesus? Waspadalah kalian wahai Bani Israel, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Ketika Bu Darni datang membawa nama Yesus dan mengatakan Yesus itu adalah Kristus, Ibu Darni bagian daripada penyesat tersebut. Ibu menyesatkan orang banyak. Ibu juga bagian daripada penyesat ini. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata Yesus itu adalah Kristus, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Artinya apa? Ketika kemudian Yesus melanjutkan pembicaraannya di Matius 24, di data nomor 23-nya jelas dikatakan kemudian oleh Yesus, jadi apabila kelak nanti ada orang, jika ada orang berkata kepadamu wahai Bani Israel, lihat ada Kristus di sini atau Kristus ada di sana, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dahsyat dan mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jadi apabila orang berkata, lihat ada Yesus di padang gurun, jangan kau pergi ke situ, atau lihat ada Yesus di dalam bilik, jangan kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur sampai melontar cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kedatangan anak manusia kelak. Berarti Yesus mengatakan, jangan kau percaya ketika ada orang yang mengaku bertemu dengan aku. Sebab kedatanganku itu bukan cuma 1-2 orang yang melihat, tetapi kedatanganku itu ditandai seperti cahaya terlontar dari timur sampai ke barat. Begitulah nanti kedatanganku yang kedua. Jadi Paulus hanya sendiri dia dengan murid-muridnya, dengan pengikutnya ketika dia menuju kepada Pulau Patmos. Ketika dia ke Damsyik, ketika dia di dalam sel, itu dia mengaku bertemu dengan Yesus. Itu jelas itu. Nah, sekarang saya ingin tahu kepada Bu Darni, sabar dulu. Ketika Yesus berbicara seperti itu, waspadalah supaya jangan ada yang datang kepadamu. Ini Yesus berbicara kepada Bani Israel atau berbicara kepada orang Roma yang ada di sekelilingnya pada saat itu? Bani Israel. Israel. Begini, kuterangkan ini Bang Juma. Biar kuterangkan. Sewaktu Yesus mendatangi Paulus, bukan maksudnya kedatangan kedua kali. Itu masih secara pribadi Yesus memilih Paulus untuk menjadi rasul, untuk menjadi pekabar Injilnya pada saat itu. Itu maksudnya. Nah, kalau kedatanganku, enggak, jangan salah Bang Juma, jangan bilang Paulus yang penyesat, karena sewaktu Paulus mengumandangkan dia bertemu dengan Yesus secara pribadi, makanya dia jadi bertobat. Justru itu Yesus menasihatkan muridnya di luar Paulus. Wahai muridku, jika ada yang datang kepadamu mengaku Kristus, jangan kau percaya. Ketika kemudian ada makhluk sosok datang kepada Paulus mengaku Kristus, murid Yesus tidak percaya. Ini waktu kedatangannya yang kedua kali nanti. Kalau ada yang mengatakan aku ada di sini, aku ada di sana, jangan kau percaya. Karena kedatanganku seperti kedatanganku dari timur ke barat. Itulah kedatanganku. Semua mata akan melihat. Artinya kalau ada orang yang mengaku, bertemu denganku, jangan kau percaya. Sebab kedatanganku. Aja pun bertemu Yesus. Bertemu Yesus. Karena ya itu dia dipilih. Karena Yesus memang mengatakan kan, banyak orang kan memang. Kan Yesus mengatakan banyak orang. Jadi ketika ada orang yang berkata ada Yesus di sini, jangan kau percaya. Sebab itu bukan aku. Maksudnya nanti kedatangan kedua kali. Itu kedatangan global. Itu bukan aku. Sebab kedatanganku nanti, kalau aku yang datang, maka seperti kilat menyambar dari timur sampai ke
barat. Itu baru aku. Kalau selain dengan keadaan itu bukan aku. Jangan kau percaya. Betul. Nah, makanya orang Yahudi tidak percaya kepada Paulus. Karena yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Salah Bang Juma. Tapi Kristus palsu. Bang Juma, karena sewaktu Paulus memperlihatkan itu bukan kedatangan global mendunia. Maksud Yesus ini di mana Yesus pernah menubuatkan dia akan datang kepada orang-orang? Bukankah Yesus hanya menubuatkan kedatangan kedua kalinya? Tidak ada itu kedatangan setengah-setengah, nggak ada. Kedatangan yang kedua itulah akhir zaman. Nah, itu artinya kalau Yesus datang cuma 2 kali, artinya yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Apa nggak boleh rupanya Yesus menempatkan diri kepada makanya aku, Yesus mengatakan waspada. Kepada Bu Yuni, kepada Paulus. Justru karena itulah. Aku dijamah Yesus. Justru karena itulah Bu Darni. Oke, sekarang begini. Ketika Yesus berkata akan ada Kristus palsu menyesatkan banyak orang, anggaplah itu bukan Advent, bukan Katolik, bukan Kristen. Kalau ini betul, tunjukkan kapan ada pengikut Kristus banyak di luar Kristen. Yang menggenapi nubuatan Yesus ini itu di mana? Hindu tidak, Buddha tidak, Islam tidak, ateis tidak. Satu-satunya kandidat cuman kalian Kristen. Tapi kalau Kristen pun mengatakan bukan kami, lalu mana orang banyak yang disesatkan oleh oknum yang mengaku Kristus itu? Tunjukkan kepada saya. Silakan. Begini Bang Juma, di dalam apa ini? Paulus di dalam kisah para rasul ini ada bukti ya, bukti nyata. Ini bukan omon-omon. Kisah para rasul 9 ayat mulai dari ayat ia juga berbicara dan berjawab doa nih. Ayat 29 dulu ya. Ayat 28 dulu. Dan Paulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ayat 29, ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Tetapi mereka itu berusaha membunuh Paulus. Ya, ayat 30. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, bayangkan pada saat itu ada anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Ayat 31, selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Itulah pada saat itu. Ada dalilnya. Ya, kata Lukas. Bukan, kisah para rasul 9. Ya, Lukas lah itu. Sementara Lukas ini adalah asisten Paulus. Intinya Bu Darni, sejarahnya ada, peristiwanya ada. Itu memang harus terjadi. Makanya saya katakan harus ada yang menggenapi. Kalau Bu Darni percaya dengan ucapan Yesus ini, harus ada yang menggenapi. Bayangkan, saya pertaruhkan iman saya loh Bu Darni. Dan tolak ukurnya bukan Al-Quran loh. Saya katakan apa? Menurut Yesus, penyesat yang muncul setelah dia bergelar Kristus atau bergelar Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekiranya gelar penyesat itu Sallallahu Alaihi Wasallam, maka saya ragu dengan Islam. Tetapi ternyata Yesusnya berkata penyesat itu bergelar Kristus. Satu-satunya komunitas di dunia ini sebagai pengikut Kristus, dan Yesus mengatakan dia akan menyesatkan banyak orang, hanya Kristen. Harus ada yang menggenapi. Ini ucapan Yesus, bukan omon-omon. Kalau ibu percaya, ini kitab ibu, ini ucapan Yesus. Kalau ini adalah ucapan Yesus dan ini kitab ibu, harus ibu percaya bahwa Yesus menubuatkan akan datangnya Kristus palsu yang menyesatkan banyak orang. Yesus dimanapun berada, coba lihat di dalam Yohanes 1 nomor 51, Yesus mengatakan apa tentang dirinya? Langit terbelah dan malaikat naik turun menuju kepada siapa? Kepada anak manusia. Lihat di Matius 20:24 yang tadi yang kita urai. Di situ Yesus mengatakan, menyangkal ketika ada yang berkata aku di sini, aku di sono, aku di sini, aku di sono, jangan kau percaya. Sebab pada waktu itu akan nampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang. Sedangkan yang datang kepada Paulus Bu Darni bukan anak manusia. Sedangkan Yesus datang kedua kalinya sebagai anak manusia. Level yang datang kepada Paulus itu lebih tinggi dari Yesus.
Siapa yang lebih tinggi levelnya dari Yesus ini? Tentu dia yang pernah mencobai Yesus. Tidak mungkin kalau dia levelnya lebih rendah dari Yesus bisa mencobai Yesus. Dan satu-satunya makhluk yang pernah mengaku kepada Yesus, "Kepadaku telah diberi kuasa di langit dan di bumi, dan aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki." Maka kehendak itu diberikan kepada Paulus, sehingga Paulus bisa melakukan mujizat-mujizat. Sehingga ketika dia di Antioquia, dia hampir disembah oleh orang-orang pagan di sana karena dianggap sebagai dewa Hermes. Karena Paulus dibekali oleh kemampuan iblis. Aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Ingat Budarni, ketika di dalam Kisah Para Rasul 16 nomor 18, siapa yang memproklamirkan kerasulan Paulus? Baca, yang memproklamirkan kerasulan Paulus itu adalah iblis. Ini bukan saya ngaku-ngaku sebagai orang lebih pintar dari Budarni, enggak. Saya membaca Bible. Dan bacaan Bible itu terurai. Saking inginnya manusia itu mengerti tentang Bible, supaya manusia itu tidak jauh dari Bible. Bible setiap saat direvisi, dikoreksi, direvisi. Supaya apa? Supaya mudah dipahami. Tidak perlu lagi ada roh ini, roh itu, ya ini, roh itu, nggak perlu. Tinggal dibaca. Dan di situ jelas sekali dikatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang mengaku Kristus. Yang namanya penyesat lihai, pintar, cerdas. Wong penipu aja nih, penipu di pasar, penjual obat nih, maaf nih, penipu. Atau yang pesulap-pesulap itu aja. Itu pintar, cerdas untuk kemudian membuat trik. Apalagi yang namanya iblis. Makanya Yesus di ending pengajarannya mengatakan, pada hari itu aku akan berkata kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa yang ditunjuk oleh Yesus di situ? Orang-orang yang sudah sampai level makrifat. Apa itu? Bermujizat, memuat, mengusir setan pakai nama Yesus. Orang-orang yang sudah level tinggi. Tapi kenapa diusir? Karena mereka kemudian tidak melakukan kehendak Bapa Elohim. Adakah kehendak Bapa supaya Yesus disembah? Tak ada. Adakah kehendak Bapa supaya hukum Taurat itu dibatalkan? Tak ada. Adakah kehendak Bapa supaya hukum Taurat itu diajarkan kepada di luar Yahudi? Tak ada. Ini yang terjadi hari ini. Maka Islam datang setelah kemudian dosa merebak dibawa oleh Kristus palsu ke seluruh penjuru dunia. Islam datang. Ketika roh kebenaran itu datang, dia akan mengisapkan dunia akan dosa. Kenapa mengisapkan dunia? Karena si Kristus telah membuat dunia ini selama 600 tahun lebih mati dalam dosa, dikarenakan dirinya meminta disembah. Ingat kata Yesus dalam Yohanes 12 nomor 30 atau 31. Apa kata Yesus? Aku harus pergi sebab penguasa dunia ini telah datang, dan penguasa dunia telah akan dilemparkan keluar. Dari mana? Dari kubur. Dilemparkan dari kubur. Makanya di dalam Matius 12 Ibu nomor 38 dan seterusnya, ketika angkatan jahat minta satu tanda, apa kata tanda yang diberikan oleh Yesus? Tanda yang diberikan oleh Yesus satu-satunya adalah manusia keluar dari kubur. Itu tanda angkatan jahat. Dan ternyata yang keluar dari kubur itu mengatakan apa? Kepadaku telah diberi kuasa, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu siapa? Sedangkan Yesus ketika datang di tengah Bani Israel, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Kok tiba-tiba setelah dia masuk ke kubur, keluar dari kubur, tiba-tiba berubah? Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Ini oknum yang berbeda. Sebab di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6 dikatakan Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada bangsa yang hilang dari umat Israel. Kok berbeda dengan makhluk yang keluar dari kubur? Ternyata cek Yesus memang mengatakan tanda Yunus sama dengan keluarnya atau bangkitnya iblis keluar dari kubur pada hari ketiga. Ingat Bu Darni, kenapa Yunus dijadikan sebagai simbol angkatan jahat? Yunus pada hari ketiga keluar dari perut ikan. Manusia sebagai simbol angkatan jahat keluar dari kubur pada hari ketiga. Yesus di dalam Yohanes 12 nomor 31, iblis akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kubur. Kenapa demikian? Karena kata Yesus, coba Anda baca teliti. Baca teliti, Yohanes 12 nomor 31. Kita baca pelan-pelan. Apa yang Yesus katakan pada saat itu loh, bukan pada saat sekarang. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Dunia dihakimi. Kenapa dunia dihakimi? Karena anak Tuhan, hamba Tuhan yang suci datang di tengah-tengah Bani Israel, diupayakan dibunuh, padahal dia tak punya salah sama sekali. Dan bahkan kemudian dia dianggap sebagai penyesat, dianggap sebagai anak zina. Ketika putus asa Yesus, kemudian Tuhan menyelamatkannya ke langit. Yesus sebelumnya berkata, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. 600 tahun dunia dihakimi oleh Tuhan.
sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kubur. Sehingga ketika kemudian ajaran Kristen merebak ke seluruh penjuru bumi, disitulah anak keturunan Adam kemudian terperosok kepada penyembahan kepada iblis. Itu jelas itu benarnya. Jelas itu. Jadi kalau ibu juga masih menolak, silakan Anda koreksi diri. Anda pengikut Kristus. Bukankah Kristus itu adalah penyesat? Sedangkan Kristus yang benar adalah Dia yang datang kepada Bani Israel. Kemenangan hari ini ada di Islam. Kenapa? Di Islam dikatakan, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, aku Nabi Isa, Nabi yang lahir tanpa ayah, spesial diutus kepada Bani Israel. Alhamdulillah umat Islam beriman dengan keadaan itu. Dan murid-murid Yesus juga beriman dengan keadaan itu. Yohanes 17:8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka setelah menerima segala firman itu percaya bahwa aku adalah utusanmu. Jelas itu. Murid-murid Yesus yang asli mendudukkan Yesus sebagai Rasulullah, sebagai utusan Allah. Umat Islam mendudukkan Yesus Nabi Isa alaihissalam sebagai utusan Allah. Kelompok yang mengatasnamakan dirinya Kristen justru melantik Kristus ini sebagai Tuhan selain daripada Tuhan yang maha benar, maha suci, maha tinggi, yaitu anak orang yang kemudian mereka jadikan sebagai sesembahan. Ingat ibu, Kolose 2:9, bisikan Kristus kepada Paulus, di dalam tubuh Kristus Yesus inilah kepenuhan segala keilahian. Lalu kemudian Kristus ini yang membisikkan Paulus kemudian dalam Filipi 2:6-7-8 bahwa Theos datang kemudian mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan keteosannya, melainkan mengambil rupa manusia dan menjadi manusia dan taat sampai di atas tiang salib. Itu siapa itu? Apa mungkin pencipta langit dan bumi datang menjelma menjadi manusia, dihukum oleh manusia, dibunuh oleh manusia? Apa itu mungkin? Tidak. Itu semata-mata adalah pengajaran setan. Makanya Al-Quran mengatakan wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang orang-orang kafir itu adalah, yang orang-orang kafir yang mereka sembah itu adalah setan yang durhaka. Ingat benar nih apa kata Paulus dalam Galatia 3:13, lagi-lagi bisikan Kristus. Tak ada satu ucapan Paulus tentang penyaliban menyebut nama Yesus di situ. Tapi Anda baca apa yang dikatakan oleh Paulus di Galatia 3:13. Kristus, bukan mengatakan Yesus, tapi Kristus telah menebus kita. Coba, siapa Kristus ini yang telah menebus orang Kristen dari hukum Taurat, dari kutuk hukum Taurat? Siapa? Siapa Kristus ini yang telah menebus Kristen dari hukum Taurat? Padahal hukum Taurat itu hanya milik orang Yahudi. Kenapa Kristen yang ditebus oleh Kristus? Artinya, kalau surat Galatia dituliskan pada tahun 52 dan Yesus mengucapkan waspadalah kepada Kristus palsu yang datang setelahku di tahun 33, berarti setelah Yesus mengatakan di tahun 33, di tahun 52 Kristus palsunya datang membisikkan kepada Paulus, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Berarti yang Anda sebutkan selama ini anak Maria mati terkutuk di atas tiang salib, itu bukanlah anak Maria, melainkan makhluk terkutuk yang memang sudah terkutuk, mau kemudian rela menggantikan posisi Yesus demi untuk mendapatkan pengikut miliaran manusia. Iblis rela dikutuk. Apapun yang terjadi, yang penting sumpahku di hadapan Tuhanku, aku akan mengajak seluruh anak keturunan Adam kemudian untuk menjadi pengikutku masuk ke dalam neraka. Ingat di dalam Matius 28:18, kepadaku telah diberi kuasa. Ingat kata Yesus di data nomor Yohanes 14:30. Di situ Yesus mengatakan dengan sangat terinci dalam bacaan sederhana kita sebagai orang Indonesia. Yesusnya berkata apa? Dengan teratur dia mengucapkan ini. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang. Siapa penguasa dunia yang datang? Iblis. Siapa yang mengaku kepadaku telah diberi kuasa di dunia? Iblis. Siapa yang keluar dari kubur dan mengaku pergilah ke seluruh dunia sebab kuasa dunia telah diberikan kepadaku? Iblis. Jadi benar bahwa Yesus mengatakan waspadalah kepada Kristus yang datang setelahku yang mengatakan dirinya penguasa. Sedangkan Yesus melantik iblis itu sebagai penguasa. Di mana Yesus melantik iblis itu sebagai penguasa? Yohanes 14:30. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu sebab penguasa dunia ini datang dan tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Artinya ketika iblis merasuki Yudas, ketika iblis merasuki imam kepala mahkamah agama untuk melakukan persaksian-persaksian palsu, tipu muslihat untuk membunuh Yesus, itu tidak berhasil. Kata siapa? Kata Yesus. Di mana tertulis? Yohanes 14:30. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu. Artinya tidak lama lagi aku akan pergi.
Sebab penguasa dunia ini datang, dialah yang akan mengaku sebagai aku nanti penguasa dunia ini. Dialah nanti yang menggantikan aku dan dia mengaku aku. Dan dia, iblis ini, tidak sedikit pun berkuasa atas diriku. Berarti aku tidak berhasil disalib. Artinya ketika Yesus dicobai di dalam Lukas 4, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, endingnya ada di nomor 13. Ketika kemudian Yesus digodai iblis untuk supaya Yesus menyembah iblisnya dan tidak berhasil iblisnya, di keterangan 13 dari Lukas 6 ini diterangkan begini. Iblis mundur dari Yesus, lalu iblis menunggu waktu yang tepat. Pada saat mana waktu tepat itu? Pada saat Yesus sudah terangkat ke langit, iblis kemudian bereaksi di belakang. Dialah yang kemudian mengaku-ngaku Yesus, padahal Yesus sudah ada di langit. Tetapi dia kemudian yang menggantikan posisi Yesus dengan mengaku Kristus dan menyesatkan orang Roma, orang Yunani, orang Belanda, orang Indonesia yang sekarang kami mengenalnya dengan sebutan Kristen. Mohon maaf, ini data. Kalau membahas tentang Al-Quran selesai, saudara-saudara Kristen. Tetapi ternyata melalui Bible pun kalian selesai. Iya. Silakan. Makanya Bang Juma, iblis itu nanti di dalam Wahyu 20 ayat 10 kita baca ya. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu di tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang dan malam sampai selama-lamanya. Bayangkan, nabi palsu itu akan nanti disiksa selama-lamanya bersama dengan iblis. Sementara Paulus adalah rasul yang dipilih oleh Yesus sendiri di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Kisah Para Rasul 9 ayat 15, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Luar biasa. Nah, itu bukan Yesus itu. Sabar Bu Darni, saya sudah mau buka Bu Darni. Saya 15 detik titip ini untuk teman-teman saya di sini. Ketika Ibu Darni berbicara mengenai nabi palsu, kata Yesus, dari buahnya kamu mampu, kamu mau, kamu tahu. Kamu itu Bani Israel. Wahai Bani Israel, dari buah nabi palsu itu kamu tahu. Apa buah nabi palsu itu? Buahnya memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai namaku. Itulah buah dari nabi palsu. Dan lagi-lagi itu di Kristen. Maaf Bu Darni, maaf. Saya bukannya mau lari atau kabur. Saya buka puasa dulu sambil saya nyimak. Silakan. Ya, dilanjutkan sahabat-sahabat Muslim yang lain. Ya, dari buahnya lah engkau mengenal nabi palsu itu. Emangnya nabi palsu, kalau dikatakanlah Paulus, pernah rupanya Paulus mengawini banyak wanita? Pernah rupanya Paulus untuk membunuh? Pernahkah Paulus meniduri berganti-ganti wanita? Dia pakai? Pernah? Enggak. Paulus itu selalu mengindahkan dirinya, menjauhkan dirinya dari apa? Dari perbuatan-perbuatan yang jijik, yang menjijikkan. Jadi itu enggak kena ke Paulus ya. Di dalam dikatakan di sini. Boleh Ibu tunjukkan sejarah riwayat Paulus? Boleh? Buku apa itu yang menceritakan sejarah hidupnya? Paulus, Kisah Para Rasul 22 ayat 1. Rasul Paulus merupakan keturunan Yahudi dan Romawi. Paulus lahir di Tarsus, Kilikia, sekarang di Turki, dari keluarga Yahudi. Maksud saya sejarah hidupnya Ibu. Sejarah hidupnya tertulis di mana? Dia ngapain aja gitu? Sejarah Rasul Paulus, dia adalah seorang jahat. Iya, sejarah hidupnya itu tertulis di mana Ibu? Sejarah hidupnya mulai dari lahir, kemudian dia kanak-kanak, kemudian remaja, kemudian ini bla bla bla. Selayaknya Nabi Muhammad SAW ada kitab yang berbicara tentang riwayat hidupnya, Sirah Nabawiyah. Ada nggak buku yang bercerita tentang sejarah hidupnya Paulus mulai dari lahir sampai dia meninggalkan dunia ini? Ada nggak? Hanya itu aja sisilah. Ya, makanya bagaimana Ibu bisa tahu dia ngapain aja? Kan dia itu dihitung dari sewaktu dia bertobat. Dia dihitung dari sewaktu dia dipilih oleh Yesus. Wah, ini bahaya. Sewaktu dia mau mengejar para murid-murid Yesus. Berarti Ibu masih abu-abu tentang hidupnya dia itu. Enggak, ngapain lagi kita mengingat itu dia. Kejahatan. Ibu berbicara Paulus itu tidak pernah begini, tidak pernah begitu. Kalau aku sudah, tunggu Bang Juma, kalau aku sudah bersahadat, apakah aku masih kalian ingat yang lalu-lalu? Enggak. Oh tidak, bukan begitu. Sama dengan Paulus. Sekarang permasalahannya bukan di situ Bu Darni. Ibu coba lihat di dalam Matius 12 nomor 43 dengan 45. Coba Anda lihat. Ketika orang itu bertobat, iblisnya keluar dari dirinya, kata Yesus. Dan iblis yang keluar dari dirinya ini mencari pemberhentian dan tidak menemukan pemberhentian, sehingga iblis itu kembali kepada orang yang bertobat tadi.
Dia menemukan orang yang bertobat ini betul-betul bersih. Lalu iblisnya keluar mencari dan memanggil 7 roh jahat yang lebih jahat daripadanya untuk masuk kembali kepada orang yang bertobat tadi. Dan nampaklah, terlihatlah bahwa orang itu jauh lebih jahat daripada semula. Dan itu akan berlaku terhadap angkatan jahat orang Farisi. Itu kata Yesus. Jadi ketika kemudian ibu mengatakan Paulus itu bertobat, apanya yang bertobat? Tak ada pertobatan-pertobatan, justru semakin parah. Justru semakin parah. Tidak ada dalil di dalam Alkitab ini dia mengawini banyak wanita, nggak ada. Loh, bukan dari situnya. Dia banyak membunuh. Bu Darni, bukan itu. Ibu jangan ngarang cerita. Tidak ada Yesus memberikan syarat penyesat itu banyak menikah, nggak ada. Dari karena buahnya, Yesus katanya. Enggak. Dari buahnya lah engkau mengenal. Dari buahnya itu memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat. Tidak ada dikatakan bahwa dari buahnya banyak menikah, karena Yesus tahu diri dia berasal dari seorang kakek yang banyak istri. Tidak ada seperti itu, benar. Jadi kita jangan membentuk satu pengajaran, jangan membentuk pengajaran yang berbeda dengan yang Yesus sampaikan. Kami saja Muslim, kami Islam saja ini menjaga itu. Ibu kok Kristen tapi kok malah nambah-nambahin. Matius 7 nomor 15 sampai nomor 26. Sedikit pun tak ada ciri-ciri itu. Dia mengatakan buah dari nabi palsu itu memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Jangan Anda tambah-tambahin menikah banyak. Tidak boleh. Silakan. Sebentar. Matius 7:15 silakan. Sementara di ajaran Paulus 1 Korintus 13 ayat 13, demikianlah tinggal ketika hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih. Tetapi yang paling besar di antaranya ialah kasih. Itu ajaran Paulus. Lalu 1 Korintus 9 ayat 27, namun aku melatih tubuhku dan menguasainya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Kayak mana kalau dia mengawini banyak wanita, ganti wanita? Hah? Macam mana dia penginjilan? Macam mana dia penginjilan seperti itu, Bang Juma? Makanya dia, saya tanya. Tunggu Bang Juma. Makanya dia menguasai dirinya agar dia tidak ditolak. Jadi dia memutuskan dirinya untuk penginjilan. Bayangkan itu. Iblis yang menjadi penyesat itu apakah gemar beristri, berpoligami, Bu Darni? Iblis loh. Apakah iblis ini gemar gonta-ganti pasangan? Enggak kan? Jadi itu bukan jadi sandaran, bukan jadi dasar pijakan. Bang Juma. Yang namanya iblis, Ibu. Tunggu, keinginan nafsu yang tidak bisa menguasai diri itu dari iblis, Bang Juma. Orang Kristen, maaf nih Bu Darni, Ibu juga pasti mengakui karena Ibu adalah Advent. Orang Kristen itu tidak digoda lagi iblis. Kenapa mau digoda lagi iblis orang Kristen ini? Apanya lagi yang mau digoda coba? Apanya yang mau digoda? Nggak bisa, karena semua yang dilarang oleh Tuhan, sudah dibebaskan kepada mereka. Nah, bukan gitu, salah. Mana? Coba buktikan kepada saya. Apa yang diharamkan di Kristen? Apa yang diharamkan? Iblis pensiun. Iblis sudah pensiun kepada orang Kristen. Bagaimana mungkin orang Kristen mau digoda iblis? Apa kira-kira iblisnya datang ke Kristen menggodanya apa? Baik, ini wahai Kristen, jangan kau makan babi ya. Apa kayak gitu? Gini Bang Juma. Dan inilah tandanya, Bang Juma, 1 Yohanes 2 ayat 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jika kita menuruti hukum-hukumnya. Apa itu hukumnya? Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan itu hukum Taurat. Itu Taurat. Itu Taurat yang sudah dibatalkan oleh Paulus. Di perjanjian baru pun Galatia 3 ayat 24 hukum Taurat. Itulah hukum sampai Yesus datang. Itulah hukum yang dibangun kembali oleh iblisnya, menghapuskan hukum Tuhan. Begini Bu Darni, perintah Tuhannya jelas. Ketika Yesus ditanya oleh seorang murid, "Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa masuk surga?" Apa kata muridnya? "Janganlah kau membunuh." Betul? Nah, sekarang itu katanya. Sabar. Hukum itu sudah dibatalkan oleh Paulus. Enggak. Hei, Efesus 2 nomor 15. Efesus 2 nomor 15. Dipersatukan di dalam Yesus. Efesus 2 nomor 15. Ya enggak mengerti. Coba Anda baca. Silakan Anda baca. Silakan Anda baca. Efesus 2 nomor 15. Iya, dipersatukan artinya apa? Tidak ada lagi hukum itu. Yang ada hanya Yesus. Itu dalam Yesus. Di dalam Yesus tidak ada penghukuman. Roma 8 ayat 1. Tidak ada penghukuman. Bahkan Galatia. Tunggu Bang Juma. Maksudnya di dalam Yesus, kalau sudah di dalam Yesus Bang Juma, tentu aku menguduskan diriku. Nah, itulah Yesus yang Anda maksud itu. Yang Anda maksud itu Yesus yang datang kepada Paulus kan? Yesus yang Anda maksud adalah Yesus yang datang kepada Paulus kan? Ya iya. Ajarannya.
Ya itu nggak boleh itu dirubah itu. Ya nggak boleh dirubah. Itu kekal sampai Yesus datang. Tapi kenapa orang Kristen hari ini nggak ada makan babi? Orang Kristen nggak ada. Hanya salah itu mengutarakan. Enggak. Galatia 3 ayat 24. Galatia 3 ayat 24. Hukum Taurat penuntut bagi kamu sampai Yesus datang. Orang Kristen tidak makan babi. Saya tidak makan babi. Saya tidak makan babi. Ibu Kristen yang saya tanya. Nanti kawan-kawanku Kristen yang lain juga bertobat, akan ikut dengan semua ajaran Yesus yang sebenarnya. Oke. Silakan Bu Darni. Yang pasti izin dulu ya, izin dulu. Ya, silakan Datuk, silakan. Silakan Datuk. Akomal kita kena laporan guna ya. Jadi pembatasan live cuma ya biasanya ada 3.000 4.000 nih. Sekarang ya 900 lah. Alhamdulillah lagu Bang Zuma. Iya. Ya, silakan Bu Darni. Mungkin Bang Suma keliru, saya keliru barangkali. Tetapi di balik kekeliruannya saya, tolong tunjukkan pengikut Kristus palsu itu yang mana, yang banyak itu. Pengikut Kristus yang palsu itu yang meniadakan hukum-hukum Allah. Itu dia. Yang mana itu? Mana ya, itu? Tahu aku. Dia tanya saya sendiri. Jangan menyuruh aku mengucapkan itu. Jangan. Biar nanti hakim yang adil turun. Allahu Akbar. Yang jelas itu ciri-cirinya. Makanya dikatakan Bang Juma, nanti iblis akan mengejar orang-orang yang mengadakan hukum-hukum itu. Bayangkan itu. Mengejar-kejar orang-orang yang mengadakan hukum. Bayangkan. Coba bayangkan, masa dikatakan hukum 10 itu bayang-bayang, sementara itu indah. Jangan membunuh, jangan mencuri. Kalau itu bayang-bayang, ya membunuhlah, ya mencuri. Yang mengatakan itu bayang-bayang Paulus kan? Enggak, bukan. Loh, Paulus yang mengatakan bahwa itu adalah bayang-bayang. Paulus mengatakan bayang-bayang, tapi ada lagi ayatnya di bawah. Paulus sudah benar itu. Hanya di dalam Yesus semuanya, bayang-bayang itu semua. Hanya di dalam Yesus. Nah gitu maksudnya. Jadi Bang Juma, kalau sudah di dalam Yesus, barang tentu aku juga mengikuti apa yang dikatakan Yesus. Ini satu lagi di Bang Juma. 1 Yohanes 2 ayat 4. Barang siapa berkata aku mengenal Allah, tapi ia tidak menuruti hukum-hukumnya, ia pendusta, katanya Bang Juma. Pembohong itu. Siapa yang mengatakan aku pengikut Tuhan, tapi merubah-rubah hukumnya, pembohong itu, pendusta. Nah, itu. Ibu boleh saya baca data? Boleh, silakan. Di dalam Kolose 2 berkaitan dengan hukum Taurat, kata Paulus, ya, semua ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Itu satu. Ada juga di dalam Ibrani, di dalam kitab Ibrani juga dikatakan dengan sangat rinci, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan. Ibu mengatakan, penyesat itu yang mengatakan hukum Taurat itu hanya bayang-bayang. Ya, saya berserah diri dari ucapan ibu ya sendiri. Di bawah ada lagi yang menguatkannya, bukan hanya itu saja Bang Juma. Maksudnya bayang-bayang. Maksudnya sekarang ini karena datang Yesus, di dalam Yesuslah semua hukum itu, gitu maksudnya. Jadi kalau sudah aku pengikut Yesus, pasti juga aku tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina. Ini sejalan itu. Jadi hanya orang tidak mengerti gitu. Ya, sekiranya kemudian ada sosok yang datang mengajarkan secara transparan, mencurilah, berzinalah, merampoklah. Ketahuan enggak kalau itu iblis? Ya udah jelas itu ajaran iblis. Apakah iblis itu cara menyesatkannya seperti itu? Bukankah yang namanya penyesat itu menipu, menganggap sesuatu yang buruk itu menjadi baik? Sekarang ketika orang Kristen tidak berzina, tidak mencuri, tidak merampok, tidak membunuh, semuanya tidak dilakukan, tetapi menyembah kepada iblis, apakah Kristen akan selamat? Enggak boleh dong, jangan ke iblis ya. Enggak, ini contoh Ibu, ini contoh. Enggak selamat. Iya. Berarti tidak bisa dijadikan dasar pijakan, andai saja kami pengikut iblis, pasti kami mencuri, merampok, berzina dan seterusnya. Apalah artinya itu semua Anda lakukan kalau ternyata yang Anda sembah itu adalah iblis, Kristus palsu. Ya, harus Anda tidak berzina, Anda tidak berzina, tidak mencuri, tidak membunuh, tidak ini bla bla, tapi yang Anda sembah Kristus palsu. Apakah selamat? Ya enggak selamat kalau yang enggak selamat. Harus yang asli. Iya. Harus yang asli. Yang asli itu manusia, Anak Maria itu bukan Tuhan. Iya, gelarnya manusia, tapi dia dikatakan, tapi gelarnya dia Tuhan Bang Juma. Yesus itu Tuhan. Makanya dia akan datang menghakimi.
Makanya bayangkan Bang Juma, aku akan mengumpulkan segala bangsa di hadapanku. Aku akan membahas perbuatan orang. Bayangkan itu. Dia akan mengumpulkan segala makhluk dari 4 penjuru bumi, katanya. Seluruh umat manusia akan dihadapkan ke tahta pengadilan Yesus Kristus. Coba. Iya, benar. Saudara, ini Juma ini banyak sekali terpelintir ayat Alkitab, saya lihat ya. Saudara mengatakan Yesus cuma utusan saja. Ya. Saudara, itu kata Yesus. Yohanes 8 ayat 16. Bapa yang mengutus aku ada bersamaku. Ya. Berarti kalau dia bersama berarti apa namanya, Bang? Ya bersama aku, ada di dalam diriku. Bang, orang saudaraku tahu macam pandai betul lah. Kata Yesus begini, Bang, aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Siapa dia? Yang berkuasa dan seterusnya itu. Saya mau bertanya kepada kamu, Zuma. Sedangkan Darmi menjelaskan Yesus itu berkuasa begini, begono. Itulah iblisnya. Adakah Nabi mengatakan sebelum dunia jadi aku sudah ada? Adakah? Nabi yang mana itu? Coba tunjukkan kepada saya. Salomo mengatakan sebelum langit digariskan aku sudah ada. Salomo jauh lebih hebat. Di mana di Quran Anda mengatakan seperti itu? Kok di Al-Quran pula? Jangan Al-Quran Anda tidak imani Al-Quran. Lihat di dalam Amsal 8. Di situ Salomo mengatakan sebelum langit diciptakan aku sudah ada. Kenapa kamu membenarkan iman kamu di untuk menolong Anda supaya Anda tidak menuhankan Kristus. Sorry lah, susah lah bro. Sorry lah. Sudah dapat. Gimana saudara? Bisa anaknya Tuhan Yesus ya. Anaknya Tuhan Yesus. Beranak pula Yesus kau buat. Dengar dulu. Tunjukkan kepada saya keturunan Ismail yang jadi nabi. Ayo di Quran kamu. Tunjukkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang di siapa nabi yang diutus untuk Kristen? Ayo bang, selamat bang, semangat. Dari Ismail, ayo. Semangat bang, semangat. Jelas Nabi Muhammad adalah keturunan Nabi Ismail dan dia adalah nabi bagi kami. Nah sekarang yang saya tanya kepada Anda, siapa nabi yang diutus untuk Kristen? Jelas kau menyatakan jelas mana ayat. Muhammad Rasulullah, dia adalah nabi utusan Allah. Rasulullah wa khataman nabiyyin, dia adalah rasul Allah dan penutup para nabi. Sekarang saya tanya, siapa nabi yang diutus untuk agama Kristen? Ayatnya saudaraku. Saudara, kalaupun saya tunjukkan kepada saudara, Anda tidak akan beriman. Sekarang tunjukkan ke saya, nabi mana yang diutus untuk Kristen? Banyak sekali kalau kau mau tanya nabi dalam Kristen. Silakan. Tunjukkan satu aja. Nabi Yeremia. Nabi Luga. Anda itu tidak Nabi para nabi di Alkitab. Mulai dari Kejadian sampai Malaki. Dia katakan nabi yang diutus untuk Kristen, Nabi Yeremia. Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Beliau menuliskan bahwa aku Tuhan akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Ya, saudara kan bertanya tadi siapa nama nabi yang di dalam Alkitab. Iya, Tuhan mengadakan perjanjian dengan Nabi Yeremia dengan mengatakan bahwa aku Tuhan akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Yang saya tanya, Bani Kristennya mana? Itu setiap Tuhan mengadakan kepada Nabi Bang Juma, dia akan mengadakan perjanjian baru. Iya, di mana nabi? Siapa nama nabi yang diutus itulah untuk nabi-nabi agama kami, Kristen? Yeremia, Yehezkiel, Hosea. Semua itu nabi orang manusia yang ada di muka bumi ini. Hukum-hukum kata Tuhan di dalam Mazmur 147 12 19 20. Hukum-hukum yang datang kepada Bani Yakub, aturan-aturanku yang kuberikan kepada Bani Israel tidak kuberikan kepada bangsa lain. Awalnya pula kepada bangsa Israel. Kapan datang Yesus pergilah ke seluruh bangsa. Datanglah kemudian Kristus kepada mengajarkan kepada seluruh bangsa. Inilah yang kita bahas tadi panjang lebar. Itu. Jadi maksudnya Bang Juma hanya milik orang Israel aja kah Allah itu? Kan enggak kan? Allah datang kemudian menyatakan diri kepada Bani Israel tok saja. Setelahnya datang kepada Nabi Muhammad. Tidak ada datang kepada Romawi.
Jadi sekarang ini kita manusia yang lain nggak perlu kita kebenaran yang datang dari Bani Israel itu. Ketika Tuhan mengajarkan kepada orang Yahudi, jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu. Sekiranya Indonesia hidup bersatu sama dengan orang Yahudi, orang Indonesia yang bukan orang Yahudi boleh makan babi karena tidak dilarang oleh Tuhan. Sembahlah Tuhanmu saja, akulah Tuhan, jangan ada yang lain. Orang Yahudi yang diberi perintah itu karena dia bangsa pilihan, wajib menyembah Tuhan yang benar. Di luar Yahudi yang tidak diberi perintah, mau menyembah pohon, menyembah ayam, menyembah kulkas, menyembah batu tawas, itu tidak kena hukum. Kenapa? Karena mereka tidak diberi aturan. Bukan, mereka itu bangsa pilihan. Jadi ketika kemudian ada perintah kepada Bani Israel, ya untuk Bani Israel saja. Makanya perintah terakhir yang datang kepada kita itu adalah Al-Quran. Karena hanya Al-Quran itu perintah Tuhan untuk seluruh umat manusia. Torah untuk Bani Israel, Injil untuk Bani Israel, Zabur Mazmur untuk Bani Israel, sedangkan Al-Quran untuk litubayyina linnas. Itu kawan Oji Noise. Oke, saya kira demikian sementara Bu Karni. Ini ada musik ini, Saudara Rosi. Matikan dulu Fauzi. Matikan dulu musiknya, Bang. Titus 2 ayat 11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita semua manusia sudah nyata. Berarti aku manusia, cuma manusia. Jadi semua itu kita berhak juga untuk keselamatan. Masya Allah. Titus itu lagi-lagi bisikan makhluk Kristus yang datang kepada Paulus. Itu kata Bang Juma. Itu kata Bang Juma. Karena Paulus Bang Juma mengimani Alkitab ini, makanya Bang Juma seperti itu. Terserah. Bukankah Paulus mengatakan dia menerima Injilnya bukan dari manusia? Betul kan? Nah iya, itu yang saya kata. Sedangkan Yesus itu manusia, berarti Paulus menerima Injil bukan dari Yesus anak Maria. Maria melahirkan manusia, benar nih. Baik, kalau begini cuma dengar ini lagi. Tadi kan Bang Juma bilang hukum-hukum itu untuk hanya Bani Israel. Ini Yesaya 42 ayat 4. Ini kitab Nabi Yesaya, bayangkan. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar, tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Galau pulau mengharapkan pengajarannya. Mana dibilang hukum di Israel? Mana ada di bumi? Pajur batu juga ikut dong, pajur batu. Baik, Bu Dani, ketika kita berbicara mengenai Yesaya 42 itu hamba Tuhan loh. Iya dong, Nabi. Nah, lihat itu hambaku yang kupegang orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku menaruh rohku di atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Itu kan? Nah, siapa ini? Siapa ini? Yesaya, Nabi Yesaya. Ya, siapa yang dimaksud oleh Yesaya ini? Iya, kepada bangsa-bangsa. Siapa itu? Nabi, dia ini Nabi. Nah, siapa itu Nabi? Siapa Nabi itu? Nabi Yesaya, Nabi Allah. Maksudnya Bang Juma, siapa yang dinubuatkan? Lihatlah ini hambaku yang kupegang orang pilihanku, yang kepada yang berkenan. Aku telah menaruh rohku di atasnya supaya menyatakan hukum. Menyatakan hukum. Menyatakan itu artinya menyampaikan hukum itu kepada bangsa-bangsa. Hukum yang datang kepada Bani Israel. Bahwa hukum ini adalah hukum untuk Bani Israel, dinyatakan kepada Bang Juma nokoh lagi. Yesaya sudah dibilang, ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Segala pulau bumi ini akan mengimani hukum-hukum itu. Kan bagus itu. Jangan membunuh. Seluruh negara menerapkan hukum ini sebenarnya. Sekarang kalau Ibu jadikan ini, karena kalau saya melihat ini adalah nubuat. Kalau Ibu mengatakan Yesaya yang akan menegakkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa, hukum apa yang ditegakkan Yesaya kepada bangsa-bangsa? Hukum 10 itulah. Lah, Yesaya mana ada? Ada dong, kan duluan Nabi Musa. Kan duluan Musa. Ini Yesaya ke depan. Terus ini 10 hukum sampai Yesus datang. Kan tadi bilang. Dengar dulu Bang Juma. Mazmur, dengar Bang Juma. Mazmur, tunggu ya. Mazmur 119 ayat 44. Aku hendak berpegang pada Tauratmu senantiasa untuk seterusnya dan selama-lamanya. Bayangkan itu. Baru Mazmur 49. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allah. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Harus ada di dada kita ini. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Itu loh. Bu Darni, ini
ini Yesaya 42 nih, kalau kita mau jujur, ini nubuat, bentar nih, hamba Allah yang akan menegakkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Iya. Nah, sedangkan di Kristen hukum-hukum Allah itu nggak ada lagi, udah dibatalin sama Paulus. Enggak loh, Galatia 3 ayat 24, hukum Taurat penuntun bagi kamu sampai Yesus datang. Yesus juga mengatakan, 1 titik 1 iota, jangan kau rubah hukum. Mana bisa? Oke. Setelah kemudian tulisan tangan Tuhan kan? Setelah kemudian Yesus datang kepada Paulus, hukum Tauratnya enggak lagi kan? Maksudnya dipersatukan di dalam Yesus, dibatalkan semua. Enggak ada, sama. Tunggu Bang Juma, jangan dulu. Sama seperti kata Nabi Muhammad. Dengar Bang Juma, dengar. Nabi Muhammad berkata, nih dengar. Saya izin dulu maghrib. Cabut dari ya. Jangan dulu. Mana dia? Satu lagi, sabar. Tunggu dulu. Nabi Muhammad juga berkata, nggak bisa kita dibenarkan karena amalmu, kan katanya. Terus? Hanya kasih karunia baru. Ya memang itu betul. Allah menentukan. Memang betul itu. Kan gitu. Sama seperti hukum Taurat. Nggak ada artinya melakukan hukum, hanya dipersatukan di dalam Yesus. Jadi siapa yang sudah di dalam Yesus, barang tentu tak membunuh, mencuri, tak berzina. Iyalah benar nih. Tapi di dalam hukum Taurat di Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan. Saya kira itu dulu Bu Darni. Nanti kita lanjut lagi. Saya pamit ibadah dulu ya. Ya, assalamualaium warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih. Ya, itu Darmi dari tadi siang sampai malam ini ya. Aduh, itu balik itu. Ini bagus kan, ini firman Tuhan. Sudah itu, balik itu. Aku juga mantan Kristen itu. Daripada aku melalak-lalak daripada aku alami apa doktrinmu ini hari yang kau tentangi ya. Ku alami dulu itu, ya. Sudahlah itu. Aduh, itu. Sudah. Nggak bisa aku kalian tobat karena kau belum hidup tadi kau. Aku menunggu kedatangan Yesus. Logika dasarnya saja itu. Dari mana logika kalau kau ciptaan melahirkan pencipta? Coba. Ya, terserah kalian aja lah. Yang penting coba kita bicara logika aja. Menunggu kedatangan Yesus. Logikanya? Tidak yang lain. Ciptaan melahirkan sang pencipta. Nggak bisa. Karena aku semakin tengok dulu, semakin ku baca aku dulu kalian, semakin kuat aku di dalam Yesus. Aku juga semakin kuat di dalam Islam. Nah, ya udah aku bisa seperti itu. Enggak apa-apa lah, jangan. Iya, jangan kita jadi bermusuhan, tetaplah kita berdoman. Enggak perlu musuhan. Cuman itu tadi ngulur ngidul kayak benang kusut. Enggak, memang begitu. Semua orang pakai bodrek ini. Memang begitu imanku. Iman apa? Imanmu melanggar Bibel. Terserah kalian. Aku memang jelas, seperti itu. Dari tadi ngulur ngidul melulu. Enggak, udah mantap. Kayak benang kusut tahu. Tidak. Kusut. Tidak. Ya. Oke lah. Aku pun mau keluar. Aku pun udah lapar. Nah, kan? Udah kayak benang kusut. Sama aku dulu sebentar yuk. Udahlah dari tadi, nanti besok lagi besok. Kayak benang kusut dari tadi enggak ada juntrungnya. Aduh, amu tai tobat maho. Itu. Aduh. Udah segala data ditampilkan, masih ngulur dulu. Ini kan kawannya yang dikatakan doktrin kan. Doktrin mengalahkan akal kan kawan, ya. Doktrin mereka mengalahkan akal, juga melawan menabrak Bibel sendiri. Luar biasa kan kawan. Makasih Bang Cindo, Bang Agun. Ya, gurunda kita dari tadi ya sudah paparkan data begitu lengkapnya, begitu akuratnya. Tapi masih juga mereka apa kan? Aduh, luar biasa. Iya. Luar biasa mereka kawan-kawan. Mulai dari tadi siang kawan-kawan, dari kami tadi, dari saya sama Bang Datuk, ya naik Bang Abu, naik Bang Jerusalem, hingga Gurunda Juma naik membawakan data. Data itu dari Bibel mereka sendiri, tapi mereka tolak. Maka aku bilang, saya ini mantan Kristen. Saya alami apa yang ini hari dialami dia, yang dibantah-bantah dia tuh. Itulah ya, luar biasa. Makanya mungkin kata Tuhan yang ditutupi, otak mereka ditutupi. Ya, takut hilang perpuluhan. Gini Bang, kalau dibilang perpuluhan bisa pendeta yang takut. Ini dia kan bukan pendeta, dia jemaatnya, ya kan? Doktrin Bang, doktrin itu menutupi akal Bang. Jadi kayaknya mungkin udah dari Tuhan Bang, ya. Doktrin mereka ditutupi dengan apa ya? Artinya inilah tadi dikatakan ya, ditutupi doktrinnya. Saya nggak mau ngomong lebih jauh lagi lah, karena saya alami dulu apa yang dialami dia saat ini.
Pokoknya Kristen benar. Pokoknya Yesus Tuhanku, gitu. Gitu kawan-kawan. Pokoknya Yesus Tuhan. Tahapannya Tuhan kita nggak tahu. Jadi duluan saya Kristen daripada dia, ya. Karena saya lebih tua dari dia. Kalau dia cerna Bibelnya itu yang penuh kontradiksi, penuh ayat sisipan, ayat palsu, ayat kekerasan, ya, ayat porno, seharusnya dia sadar. Ya, yang buat saya, pertanyaan bagus nih, apa yang buat abang sadar dulu? Jadi gitu bang ya kawan-kawan ya. Jadi tadi itu dia tadi membantah dalil yang dipaparkan Gurunda. Dan tadi siang sama kami dia, sama saya, sama Bang Dato ya. Saya kan satunya agak sibuk ya, makanya tadi teman-teman lebih condong ya, Bang Dato sama Abu sempat juga naik Bang Jerusalem hingga Bang Juma ya, Gurunda kita naik, nggak mampu dilawannya. Ya ini siapa nih ya? Ya Riovan sama sorry. Riovan, Islam Kristen. Kalau naik gitu di-mute dulu atau langsung dijawab ditanya ya kawan-kawan. Itu tadi Oten tuh apa tuh? Dari tadi luar biasa Bang Juma membawakan dalil dari Bibel sendiri loh. Bibelnya dibantahnya. Jadi pernah saya berkata ya, pernah saya dibuat video itu ya. Sebenarnya Kristen ini kitabnya apa sebenarnya? Dibilang Bibel, tapi Bibel dibantahnya, ditolaknya. Jadi apa yang dipaparkan mereka dalam diskusi ya, menabrak isi Bibel sendiri kan kawan. Iya bang sahabat tak. Iya bang, makasih bang. Banyak kawan-kawan ya hari ini orang yang keluar dari kekristenan ya di seluruh dunia, apalagi di Indonesia ya. Kenapa? Karena sekarang dunia informasi sudah terbuka lebar ya. Orang bisa mengakses dari HP bisa diakses ya. Siapa Yesus, siapa sejarah Yesus ya, sejarah kekristenan ya, sejarah Yahudi, benarkah Yesus Tuhan? Bisa ditelusuri. Ya, misalnya satu poin ya, Yesus mati salib. Coba tunjukkan di mana salib Yesus diingari. Nggak ada yang akan ketemukan. Iya, nggak ada terbukti salib Yesus, nggak ada temukan kan kafan itu nggak, kemarin katanya temukan nggak temukan juga kan kafan katanya yang membalut Yesus. Salib ini mana? Itu Tuhan loh katanya. Sedangkan Firaunnya saja yang lebih lama tahunnya dari ribuan tahun 5.000 tahun yang lalu sebelum Yesus itu ada mayatnya masih utuh kan ya. Bayangkan ini Yesus yang dikatakan Tuhan tapi salibnya nggak ada, kain kafan itu nggak dapat misalnya. Itulah suatu pertanda juga bahwa Yesus itu tidak mati di salib. Ya, jadi dari tadi saya cermati diskusi sama Gurunda, Juma, ya, apalagi sama kami sebelumnya, ngulur ngidul, kami sudah mengumpulkan bodrek banyak-banyak kan kawan. Ya ini kita salam dulu ya, Bang CP 777, selamat sore. CP 777, selamat sore. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim ya? Iya. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya yang baru mualaf itu bang mantan Oten. Oh ya, mualaf baru mualaf ya? Iya, yang kemarin sama Bang Faruk itu. Oh iya. Oh iya. Sama mualaf kita Mbak. Ya jadi orang ya. Kalau orang menggunakan akal, dia bisa memilah benarkah itu kitab suci. Kalau saya katakan bukan kitab suci itu. Bahkan didukung juga sebelumnya Romualdo, ya, teologi Kristen ya, Romualdo tuh mengatakan itu Bibel bukan kitab suci. Kenapa? Kitab suci itu nggak boleh terjadi kontradiksi. Ratusan ayat kontradiksi loh Bibel mereka. Ayat sisipan, ayat palsu, ayat kekerasan, ayat porno. Masa kitab suci begitu? Ya, Mbak CP, silakan Mbak. Apa yang mau sampaikan silakan. Nggak ingin dengarkan ya.
Kalau boleh tahu kenapa Mbak CP 777 mualaf? Coba paparkan. Udah nggak percaya lagi ke agama apa, ke Paulus gitu kan. Makanya kemarin udah mantapkan diri untuk jadi mualaf gitu. Ya, di poin mananya tentang ajaran Kristen yang kamu bikin nggak yakin itu? Coba di poin paling mana yang ternyata yang terberat gitu? Pokoknya semuanya udah nggak yakin gitulah. Pokoknya itu nggak masuk akal semua gitu. Nggak bisa jelaskan ya apa yang paling mengganjal atau yang membuat kamu sangat apa gitu, sangat ragu gitu. Kalau dibilang sangat ragu itu semuanya tuh memang udah diragukan gitu kan dari ajaran Kristen itu. Pokok pada intinya udah nggak percaya sama sekali lah gitu. Lu Kristen apa ya, Mbak? Aku kemarin menganut 2 agama sekaligus, Bang. Dari Kristen Protestan sampai Kristen Katolik. Kalau Kristen Protestan itu kan memang ikutnya memang asal dari kecil gitu kan. Pas kemarin menikah, ngikut mantan suami jadi Katolik gitu. Ya, sama aja tuh, sama-sama tuh tunggal. Beti-beti aja. Cuman Katolik katanya ada yang bilang ada patung-patung, ya. Ada yang bilang sih ya, Tuhannya Bunda Maria karena berdoa kepada Bunda Maria. Iya memang benar Bang. Itu tuh ada apa namanya kayak patung Tuhan Yesusnya, ada Bunda Marianya, ada para domba-dombanya, ada para murid-muridnya, itu ada semua. Iya, padahal di Ulang 5 dan sama di Quran 20, bahkan di hukum Taurat ya, nomor 1, 2, 3 tuh, jangan membuat patung yang berupa apapun. Itu udah dilarang, mereka langgar. Nah itu setelah aku mempelajari semuanya gitu kan, setelah aku dengar-dengar kembali gitu, memang sumpah nggak masuk akal semua. Kayaknya sepertinya kayak mengajarkan sesuatu yang nggak masuk ke akal, tapi pokok kata-kata mengimani terus lah. Itu kemarin apa namanya ada anak saya itu kan nanya itu, Mak katanya kalau aku ikut Mama boleh? Emang kenapa? Kenapa kamu nggak ibadah di gerejamu? Kata aku bilang gitu kan. Enggak Mak katanya, setiap ibadah itu disuruh nyanyi terus katanya kan. Kayaknya kayak Mama ini enak deh kayaknya, katanya sih gitu. Anak aku aja sampai bosan sendiri gitu untuk sekolah minggu. Karena kan faktor anak aku itu kan memang diamnya sama mantan suami gitu. Kemarin itu kan komunikasi lewat HP gitu, sempat yang ngomong kayak gitu itu. Gak ada perubahan sama sekali dari dulunya gitu. Ya, kalau kita baca di Yul 2:12 ya, bukan nyanyi-nyanyi, bukan jingkrak, tapi mengeduh Quran dan hadis. Jadi kalau ada yang bertanya tentang Al-Quran